Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Carolus Krinto, dalam pembelajaran IPA untuk SD kelas 5 pada bab 2 dengan materi perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup adalah proses reproduksi yang melibatkan transfer materi genetik untuk menghasilkan keturunan baru. Perkembangan makhluk hidup secara umum dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Proses perkembangbiakan secara generatif atau kawin tentu membutuhkan dua jenis sel, yaitu sel jantan dan sel betina. Pada hewan kita mengenal hewan jantan dan hewan betina. Dan pada tumbuhan tentu kita melihat sel jantan dan sel betina, yang mana dapat kita temukan pada jenis bunga. Akan kita bahas secara umum pada kali ini adalah perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Yang pertama, proses generatif. Bagaimana proses generatif? Proses generatif merupakan perkembangbiakan generatif pada hewan yang melibatkan kawin antara jantan dan betina untuk menghasilkan keturunan. Proses perkembangbiakan generatif tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dapat kita lihat pada beberapa jenis hewan yang biasa kita bisa lihat secara langsung maupun mungkin kita memiliki di rumah. Yang kedua, ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara generatif. Pada umumnya, hewan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki kelenjar susu, memiliki penutup tubuh yang berambut, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. Secara umum dapat kita kenal bahwa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan mamalia. Contoh hewan mamalia adalah kalau bangsa ikan, itu adalah ikan paus. Kalau bangsa reptil, itu seperti biawak. Ular, kadal. Kalau bangsa ikan, bangsa amfibi, itu kodok. Dan yang ketiga, contoh hewan generatif. Contoh hewan generatif, berbagai macam jenis hewan yang kita kenal dan dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan bisa menjadi hewan peliharaan kita adalah seperti kucing, anjing, burung. Seperti kita ketahui bahwa proses perkembangan secara generatif atau kawin adalah proses perkembangbiakan yang memerlukan dua jenis sel, yaitu sel jantan dan sel betina. Sel jantan tentu berasal dari hewan jantan, dan sel betina tentu berasal dari hewan betina.
Jika kita melihat secara langsung di rumah kita, misalkan kita memiliki hewan kucing atau anjing, tentu kita melihat bahwa ada anjing jantan dan ada anjing betina. Itu dalam jenis hewan yang berambut. Ada juga bentuk hewan lainnya seperti burung. Di burung tentu ada burung jantan dan betina. Yang mana burung jantan tidak bertelur dan burung betina bertelur. Setelah dierami, proses yang sangat panjang itu dierami dan muncullah burung yang baru atau kecil-kecil. Nah, itulah salah satu bentuk keturunan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tak kawin. Yang pertama, perkembangbiakan tak kawin atau biasa disebut dengan vegetatif. Yang pertama adalah proses vegetatif. Proses vegetatif adalah perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang melibatkan reproduksi tanpa melibatkan kawin. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini sering kita lihat, namun kita tidak terlalu menganggap bahwa itu suatu hal yang penting. Contoh adalah cacing. Cacing tidak memiliki alat reproduksi. Cacing dapat kita lihat secara langsung jika kita menggali tanah dan tanpa kita sengaja, kemudian memotong itu cacing, dalam kasat mata bahwa kita berpikir bahwa cacing tersebut akan mati. Ternyata cacing itu masuk ke dalam tanah, yang sepotongnya masuk ke sebelah, yang sepotongnya masuk ke sebelah. Dan dia akan berkembang biak. Secara langsung dia sudah menjadi dua karena terpotong. Yang ujung sebelah membentuk ujung yang sebelahnya dan yang ujung sebelahnya membentuk ujung yang sebelahnya. Maka itulah salah satu proses perkembangbiakan vegetatif yang tanpa melibatkan kawin. Dua, jenis-jenis vegetatif. Jenis-jenis vegetatif dapat kita lihat secara langsung bahwa pada hewan meliputi fragmentasi. Seperti jamur, fragmentasi membelah diri seperti jamur. Jamur membelah diri dengan cepat, kemudian gemulung dan tunas. Tunas ini terjadi pada tumbuhan hidra yang ada di laut atau hewan di dalam air. Contoh hewan vegetatif. Contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif adalah ubur-ubur, cacing pipih, bintang laut, hidra, dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang dapat berkembang biak secara vegetatif. Klasifikasi makhluk hidup. Kita akan melihat klasifikasi makhluk hidup secara umum. Perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasi menjadi tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Biasa diistilahkan dengan ovovivipar.
vivipar. Maaf, biasa diistilahkan dengan vivipar. Sementara hewan digolongkan dari cara perkembangbiakannya menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif dibagi menjadi tiga, yaitu beranak, diistilahkan dengan vivipar, bertelur, diistilahkan dengan ovipar, dan bertelur beranak, diistilahkan dengan ovovivipar. Sementara pada cara vegetatif, tadi dikategorikan dengan cara bertunas, membelah diri atau fragmentasi, dan gemulung. Sedangkan pada tumbuhan dikategorikan juga menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Tumbuhan yang secara generatif adalah tumbuhan pada umumnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Pada tumbuhan berbunga, di dalam bunga terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel jantan dan sel betina. Sel jantan dan sel betina, yang mana sel jantan disebut dengan serbuk sari, yaitu terdapat pada benang sari, dan sel betina terdapat pada kepala putik dalam bunga. Tentu dalam proses perkembangbiakannya, bunga memiliki jenis-jenis atau cara-cara tertentu. Secara umum dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Sementara pada vegetatif, dengan cara vegetatif, ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami, contohnya adalah kunyit yang dapat berkembang biak dengan akar tinggal. Dan masih banyak lagi proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, alami, dan buatan. Kali ini kita akan membahas secara khusus pada proses perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Materi yang ada dengan pertama kita memahami dulu pengertian klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi hewan tertentu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, misalkan cara perkembangbiakannya, proses mendapatkan makanannya atau jenis makanan, kemudian tempat hidupnya. Jadi klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Mungkin penutup tubuhnya yang berambut, bahkan bercangkang, bersisik, dan sebagainya. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi makhluk hidup menggunakan taksonomi untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tingkat kesamaan. Bagan klasifikasi. Pada bagan klasifikasi, makhluk hidup terdiri dari 3 taksonomi yang berbeda-beda, mencakup kingdom, filum, famili, jenis, dan spesies. Tujuan dan pentingnya perkembangbiakan. Yang pertama, tujuan perkembangbiakan. Tujuan perkembangbiakan makhluk hidup adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Dan yang kedua adalah pentingnya perkembangbiakan makhluk hidup
memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam serta memberikan keanekaragaman hayati. Contoh hewan yang dapat berkembang biak secara generatif. Bertelur, contohnya adalah ayam, burung, dan ikan. Sementara yang beranak atau melahirkan, contohnya adalah kucing, anjing, dan manusia. Dan yang bertelur beranak atau ovovivipar, contohnya adalah platypus dan echina atau bangsa ular. Definisi perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup adalah proses reproduksi yang melibatkan transfer materi genetik untuk menghasilkan keturunan baru. Materi kita cukup sampai di sini dulu, dan sebelum saya menutup, ada kata-kata yang bijak. Berkembang biak adalah baik, menjaga populasi penting demi keseimbangan ekosistem. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bersama saya, Carolus Krinto, akan bertemu lagi di materi yang akan datang. Selamat pagi.